radikalisme yang dimaksud adalah bagaimana ketuhanan itu dibajak. Agama A, agama B benturan nanti di situ. Targetnya apa? Mendirikan dalam tanda kutip lah negara agama. Lapor ke negara tidak wajib ya, lapor ke Pemimpin itu ya diwajib. Balik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Dani, seorang pengajar juga, dosen di IAIN Pontianak, dosen ekonomi ya Pak. Ya. Nama Pak Roni, biasa dipanggil memang nama panggungnya Pak Dani Caniago. Ya. Bapak, beliau luar biasa sosok dosen dan juga sering aktif di berbagai acara maupun kegiatan di isu-isu radikal maupun intoleransi dan segala macam. Anda luar biasa sekali Pak, dosen dan segala aktivis juga bisa dibilang. Di luar nilainya tipis nih kan. Oke Pak, kami ini pengen tahu sih Pak, ceritain deh sedikit mungkin biasa Pak template di awal dari podcast baru-baru tuh, ceritain deh sedikit masa kecilnya, ada nggak sih sampai ke dewasa dengan nilai-nilai tanamkan dari orang tua, apa yang diajarin sama orang tua, sehingga sekarang menjadi Pak Dani Caniago yang biasa dipanggil. Silakan Pak. Oke. In openingnya kita ucapkan dulu ya, saya buat timnas ini ya. Karena saya belum tidur ya. Oh iya benar. Iya. Sampai jam 4 pagi. Ya pagi ini, dan itu menjadi wasiat kita bisa sholat subuh. Benar. Kalau enggak bisa. Udah selesai nonton, highlightnya pun masih kita tunggu ya. Ini barangkali jadi semangat kita buat. Iya, semangat. Itu ada sedikit nasionalis juga ya Pak. Kan istilahnya bagian dari benar. secara halus. Iya. Nah, latar belakang saya lahir di Jeruju. Saya orang Jeruju juga ya. Nanti mungkin pada baru bisa kolaborasi dengan Jeruju TV. Boleh. Tadi kan ngomong sama Lita. Lita juga orang Jeruju. Lengkap saya Roni Ramadhan Putra. Lahir di bulan ini, April ini ya. April pas Lebaran kemarin. Nah jadi saya ulang tahun pas Lebaran. Selamat ulang tahun. Ya itu dia. Mudah-mudahan panjang umur ya. Masih belum siap game over nih. Cicilan masih banyak. Jadi itu apa yang melatar belakangi yang namanya kita hidup pasti juga ditentukan oleh nilai-nilai yang diajarkan. Iya. Saya kebetulan orang tua guru, bapak guru agama di SD 08 dulunya sampai pensiun di SD 05 Siantan. Nah, saya juga pikir kenapa saya sekarang jadi pengajar, barangkali aktivitas kecil saya banyak di sekolah. Nah, kemudian saya juga dulu tinggal dengan nenek sampai lulus SD. Di situ ada bibi saya yang bungsu. Memang beliau dosen juga. Dosen TAN, FK bahasa Inggris. Kalau nonton nih Bu Eni Resnija, kita kenal. Beliau sering mengadakan ini pelatihan ataupun pengajaran English drama. Nah itu beliau saya ikut. Oh iya, saya ada waktu itu lihat di IG itu. Gitu kan. Nah, itu beliau banyak secara tidak langsung maupun langsung mengajari saya tuh. Diajak ke lab bahasa Inggris gitu ya. Gak tahu ternyata kita juga mengikuti jejak beliau tanpa ya secara alamiah juga. Ya secara alamiah ke trigger lah. Trigger gitu kan. Pengajar dosen kampus kan. Oke. Memang dari kecil juga bertemu ayah juga seorang guru, juga bibi dosen ya, dosen ekonomi, jadi ke-trigger kan. Di bahasa Inggris. Bahasa Inggris di Eskip. Nanti sehingga sekarang jadi dosen di ekonomi ekonomi syariah di IAIN. Luar biasa sekali ceritanya. Nah, ini saya langsung ke kita udah mau masuk ke tahun politik deh Pak. Langsung juga agak sebenarnya awal tuh agak nanti kita minta Pak. Mau masuk ke tahun politik, biasanya pilkada nih kan Pak, kepala daerah. Nah, pasti di sini nih kan juga kita mau bahas nih Pak, pasti ada isu-isu radikal dan segala macam. Nah, di sini juga pasti ada tuh kan kayak isu-isu sara, radikal. Nah, di tahun ini nih di politik gini ada nggak sih ancaman menurut Bapak di tahun ini? Oke.
kayak polisi nih jadinya nih. Jadi itu ini bagian tupoksi dari kawan-kawan ya. Iya. Kebetulan saya juga kerjasama dengan Densus 88, AT Polri, Polda juga, Polres ya. Kalau bicara radikal kita disclaimer dulu nih ya ke teman-teman. Nah, boleh Pak. Apa nih sebutan nih kalau Ya, sahabat Padat biar Baru, teman-teman tahu. kawan-kawan lah ya, pemirsa di Padat Baru TV, radikalisme itu sebenarnya kalau untuk software di dalam itu sangat bagus. Ya. Karena kalau kita bicara radix itu kan mengakar. Kita kerja kayak gini kalau nggak mengakar ya nggak bakal kumpul kita di sini gitu kan. Tapi karena ada upaya ya kita bersungguh-sungguh di sini sehingga jadilah ini barang gitu. Nah, tapi yang radikalisme yang dimaksud adalah bagaimana ketuhanan itu dibaca seakan-akan kita itu diperintah oleh Tuhan untuk menghancurkan orang lain. Nah, itu radikalisme yang salah ya. Radikalisme yang pada akhirnya mereka merasa diperintah oleh Tuhan dan Tuhanlah yang mengizinkan dia untuk berbuat seperti itu. Lalu disclaimer berikutnya, radikalisme itu tidak identik dengan agama tertentu. Ini harus diwakili. Kadang kan misalnya agama tertentu diidentikan ya, Islam misalnya atau yang lain. Padahal kalau kita berkaca pada data, terorisme yang terjadi di Pakistan atau genocide Palestina itu kan teror juga ya. Atau di India ada kelompok Hindu radikal, atau klub-klub klan di Amerika, atau yang penyerangan di Selandia Baru itu juga bukan Muslim. Kebetulan saya ini Islam kan, nggak mungkin radikal yang masuk ke saya ini Zoroaster misalnya, nggak mungkin kan, atau dari keyakinan yang lain. Tapi tentu membaca agama kita sendiri. Saya kira itu dulu lah. Kalau untuk arahnya ke tahun politik, bisa iya bisa enggak ya, bisa iya bisa tidak. Yang jelas mereka berupaya untuk mengadu domba dan melihat sejauh mana nih tingkat konflik yang bisa terjadi. Intinya mereka itu kelompok ekstrim ini menginginkan chaos terjadi, dan tergantung daerahnya. Apakah daerah itu bisa mudah bergesekan karena perbedaan agama, atau malah suku. Nah, suku juga bisa menjadi pemicu. Suku A, suku B, agama A, agama B benturan nanti di situ. Nah, kita sudah benturan nanti mereka masuk dan akan manggil kawan-kawannya di luar. Yuk, nih bumi jihad gitu. Dan benar. Kalau bisa dibilang dari sampai saya tarik pernyataan Bapak, ada nggak sih peluang, maksudnya dari Bapak mengidentifikasikannya, peluang di tahun ini nih kayak gimana sih menurut Bapak? Kalau misal isu-isu sara ataupun radikal ke depannya tuh gimana menurut Bapak di saat sekarang? Kalau peluang itu ya kita nggak bisa memastikan. Yang namanya radikalisme itu kan ada yang terstruktur, juga ada yang random. Nah, atau yang bisa kita kenal dengan lone wolf, seperti penyerangan pos polisi Polda Metro Jaya kalau saya nggak salah tuh Zakia Aini. Nah, itu kan dia terinspirasi dari buku-buku ya ajaran ISIS dan menganggap bahwa ada seorang tokoh ulama dia dianggap penerus Imam Mahdi lah gitu kan. Nah, sehingga dia menyerang. Dia nekat aja, mati ya mati, karena itu yang dicari, ya kan? Nah, itu namanya lone wolf. Kita nggak tahu ya. Tiba-tiba misalnya auzubillah sih kan di daerah sini ya. Yang namanya eskalasi konflik seperti itu sulit diukur. Tapi ada juga beberapa kelompok yang memang dia berstrategi politik. Salah satunya kemarin yang paling sering kita dengar itu JI, Jamaah Islamiyah. Nanti insya Allah di akhir tahun ada salah satu napi teroris JI, orang sini, itu nanti bisa beri kesaksian. Nah, bahkan dia mendirikan partai politik waktu itu namanya PDRI. Kalau Bang Rapi Ahmad ini ya. Amin Pak. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Bisa nasib dan nisab deh. JI itu dia ingin mendirikan, sudah mendirikan partai politik namanya PDRI. Salah satu tokohnya itu Farid Orbah yang ditangkap kemarin. Nah, itu kan mereka seakan-akan menyembunyikan dirinya. Kemudian mereka punya target. Targetnya apa? Mendirikan dalam tanda kutip lah negara agama. Atau kalau kawan-kawan sering dengar kegiatan berbasis doktrin khilafah, itu salah satu bagian.
Iya. Walaupun orang-orang yang menyerukan ini pun berpecah belah juga dia. Nah, nanti di dalam lapisan JI itu kan banyak lagi. Saya nggak ngerti mendalam soal JI ya, karena saya dulu satu partai dengan salah satu tokoh yang viral lah ya kayaknya di kalangan ini Gen Z semua ya. Iya. Tapi tahun berapa? Saya 2001 Pak. Hah? Siapa namanya Bang? Berarti tahun berapa? 2002. 2001. Ternyata 2000. Sepuan saya. Ya, itu kan di awal pas bicara sama Pak, pakai apa aja saya mahasiswa soalnya. Ayo Pak, siram Pak. Nah, saya dulu satu kelompok dengan Ustadz Felix Xiao tuh. Oh. Nah, nama partai politiknya Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, walaupun mereka bertolak belakang dengan JI secara strategi, tapi tujuannya sama. Kayak ingin memanfaatkan situasi konflik yang ada di sebuah negara untuk menjadi kan agenda mereka tuh masuk membawa kepentingan luar atau kita sebut dengan gerakan transnasional. Nah itu. Oke Pak, saya mau tarik kembali yang Bapak sampaikan mengenai jihad. Saya terpikir ya Pak, kalau jihad ini kan bertolak belakang nih dengan aksi teror. Ya Pak. Ya. Saya ada benar dengar berita yang pas wawancara sama Pak, lihat wawancara Pak Tito sama pelaku teror. Iya. Dia bilang kenapa melakukan ini jihad. Dia bilang kalau misal dia melakukan hal ini dia bakal diganti ke surga 72 bidadari. Nah ini kan sebenarnya hal ini kan bertolak belakang nih kan Pak, jihad sama aksi teror. Nah menurut Bapak gimana Pak? Kalau ada masuk ke dalam satu golongan ini jihad dan segala macam. Nah apa yang mendefense untuk hal itu Pak? Karena hal ini berbeda, sama-sama sekali bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Bagi kelompok ekstrem ya. Ya benar. Entah itu yang melalui strategi politik ataupun yang melakukan aksi kekerasan, bagi mereka itu salah satu-satunya doktrin jihad yang benar, yang sesuai dalam tanda kutip Al-Quran dan Sunnah itu adalah aksi perang. Itulah sebaik-baik jihad. Kalau kita masih kayak jihad menuntut ilmu itu masih aduhai menurut mereka. Jadi memang ada pemahaman yang mengarahkan kita untuk bertindak kekerasan. Tapi memang cara mereka untuk memasukkan paham itu tidak langsung. Kan misalnya saya mau doktrin Bang Raffi, bunuh, nggak mungkin. Tapi harus ada keyakinan yang diganti dulu. Nah, apa keyakinan diganti? Ideologi, kebangsaan. Kemarin sama Pak Maros kan bicara kan? Kemarin ada bicara kebangsaannya ya, bahwa kita ini anti nasionalisme. Itu kalau teman-teman mendengar sekilas ya, walaupun sudah dibungkus-bungkus ya, dari Ustadz Felix Xiao, dia anti sekali dengan Indonesia. Walaupun kalau udah masuk di kalangan YouTuber, dia bertakiyah. Takiyah itu artinya berpura-pura sama satu frekuensi, padahal dia membawa misi lain di belakang. Jadi ditanamkan dulu bahwa negara ini kafir, kufur ya. Di dalam kitab Nizamul Islam itu dijelaskan, Syekh Taqiyuddin Al-Albani mengatakan bahwa negara yang tidak menerapkan hukum Islam versi mereka gitu ya, sekalipun mayoritas Muslim itu termasuk darul kufur. Sementara negara yang minoritas Muslim tapi tegak hukum Islam atasnya, itulah negara Islam. Ini kan kayaknya benar ya, muncullah keyakinan oh iya berarti negara ini salah. Terus tindakan kita apa nih? Udah salah nih barang kan? Masuklah keyakinan bahwa orang yang tidak masuk kepada kelompoknya maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Itu ada hadisnya. Ada hadis yang dipotong lah pemahaman gitu. Ya bisa sebenarnya ayatnya itu diubah lagi beda perspektif menurut mereka. Ya. Ini mau kembali lagi sasaran untuk isu-isu radikal. Ini menurut Bapak Abang target biasa kan? Targetnya itu untuk generasi apa Pak? Kalau menurut Bapak Gen Z, milenial atau Gen X atau gimana Pak untuk sekarang? Kalau di dalam ajaran yang dulu saya yakini itu kita dibagi gugus tugasnya yang kita sebut dengan lajnah. Lajnah itu semacam kepanitiaan. Ada ya lajnah yang bicara soal pentingnya khilafah dan tanda kutip, itu menyasar kepada dosen, akademisi. Ada juga yang menyasar kepada mahasiswa. Ada juga
yang dikhususkan untuk menggait siswa SMP, SMA. Bahkan ada juga dari Lajnah Ulama, tokoh masyarakat, sampai yang rahasia itu mereka merekrut TNI Polri. Nah itu yang bahaya. Karena apa? Karena mereka meyakini ada yang namanya doktrin Thalabun Nusroh. Thalabun Nusroh itu kudeta sih. Walaupun mereka nggak akan berbohong kalau bicara itu bukan kudeta. Thalabun Nusroh tuh gini ya. Mereka kerahkan mahasiswa demo, masyarakat demo, kita bentrok dengan aparat, dengan pemerintah, nanti mereka yang ambil kekuasaan. Sebagaimana yang terjadi di Libya, di Afghanistan, dan di beberapa negara Timur Tengah. Itu terjadi, bukan kayaknya ini dongeng gitu kan. Iya. Sementara ini real. Skala itu udah dunia. Ya. Tapi saya mau ini Pak, banyak kebayaan ini banyak pengaruh juga bisa dibilang. Baru sama ngomong sama Pak Mini Maros, dia bilang memang pengaruh media sosial juga sangat atentif juga kan memang semua masyarakat juga menggunakan media sosial. Jadi ini bisa jadi dibilang ini bisa jadi pisau, dibilang Pak itu bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Nah ini juga apa ya Pak, bisa dibilang tracking ke apa ya anak-anak muda itu kan mungkin dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun sampai diikutin media sosialnya. Nah ini gimana Pak menurut Bapak? Oh iya, pengalaman saya sendiri waktu saya sempat pengen lari dari YIN karena saya anggap bahwa orang Islam yang beda dengan kita tuh kelasnya udah di bawah gitu ya, grade C lah gitu kan. Nah ibarat HP tuh di bawah mid-range tuh apa? HP new. Iya. Gitu. Iya. Entry ya kan. Ya saya harus cari alternatif nih di mana tempat yang bisa menampung ideologi yang udah terlanjur kita ambil ya. Semester 5 saya tinggal lah ya. Hingga saya ini akhirnya hijrah dan tanda kutip ke Jakarta. Di situ saya ketemu sama jaringan-jaringan Indo itu, termasuk yang kemarin beberapa tahun lalu meninggal di Suriah. Teman-teman bisa insert tuh nanti di videonya mungkin ya kalau memang sempat untuk mengedit, cari aja Bahrum Syah di YouTube. Nah, itu saya ketemu Bahrum Syah itu adalah komandannya ISIS asal Bogor dan dia merencanakan serangan teror dan mengendalikannya dari sana. Termasuk bom apa ya, Sarinah atau Marriott gitu. Ya, saya ketemu tuh seminggu 2 kali. Sering ketemu gitu. Nah itu bahasa apa Pak? Dia karena tidak menampakkan langsung keyakinannya, pada saat itu dia buka pelatihan bela diri. Waktu itu kan awal-awalnya ngetren film Ip Man, tau kan? Film Ip Man. Nah, mereka buka itu latihan Wing Chun di situ kan. Saya browsing lah ketika saya lari dari YN, saya masuk ke lembaga bahasa Arab di sana kan. Yang ternyata juga emang jaringan teror tuh ada di situ. Saya nggak tahu kan karena kita anggap ya itu yang benar, mau cari Tuhan di situ gitu kan. Nah temulah tempat belajar bela diri yang paling murah kan, yang sesuai kantong mahasiswa. Benar. Jadi saya datangi, walaupun niatnya enggak langsung untuk ketemu dia. Nah setelah di tracking, rupanya hampir gitu. Kalau saya intens sama dia mungkin saya udah enggak ketemu lah gitu. Saya mungkin udah main dengan bidadari ya. Udah tahu bidadarinya jenggotan juga kali ya. Gak seram gitu. Nah ini kan menarik juga kan Pak. Kalau misal ini kan Bapak juga melihat apa ya, udah mulai apa ya, ajaran udah mulai agak beda gitu dan segala macam. Nah ini saran Bapak buat kalau misal ada hal-hal yang memang kedepannya yang bisa dibilang ini kayaknya udah mengarah ke sana nih, mengarah ke isu radikal, udah mengarah ke ini. Nah menurut Bapak gimana untuk melihat itu dan bagaimana untuk mendefense hal itu gitu Pak? Defense. Ya maksudnya kayak mereka tuh tidak melakukan hal itu lagi lebih lanjut kan Bapak tadi sampaikan tuh. Iya. Saya itu setelah beberapa tahun ya terpapar 6 tahun bahkan sampai mau disumpah jadi anggota, saya lari. Itu prosesnya di Paris 2 tuh dulu. Tahun 2011 atau 12 ya.
9 ke situ lah ya, sekitar tahun itu. Memang kadang kan kita jenuh juga ya di kelompok ekstrim itu kan, karena pembahasannya cenderung tidak berkembang, ya kan? Ya kita pun niatnya awalnya bukan kayak gitu, kita pengennya ibadah yang khusyuk, pengen belajar ngaji. Benar. Rupanya dikasih doktrin ya politik kekuasaan. Arti lama-lama kita jadi alat kan, bukan kita mempelajari ilmu alat, akhirnya peralat lah. Dalam keadaan kita sadar, kita tuh masih diikuti tadi, di tracking. Bahkan ada kawan saya itu yang bahkan keterima beasiswa di Turki, itu tetap diikuti, wajib lapor gitu. Lapor ke negara enggak wajib ya, lapor ke pemimpin itu ya diwajib. Akhirnya nggak selesai. Nah, solusinya sih cari narasi pembanding, cari circle yang lebih luas. Karena memang kalau udah di dalam itu mau kumpul kayak gini susah. Karena kita didoktrin bahwa di luar tuh sekularisme lah, macam ya, kemaksiatan lah begitu ya. Sementara kita belajar agama tanpa guru pun bermaksiat juga. Itu yang saya pahami beberapa tahun setelah sadar, dan banyaklah faktor-faktor yang jadi sebab itu. Oke. Balik ke yang dibahasan di awal tuh Pak, tentang politik yang di pilkada. Ya kan masih dasar. Titipan ya. Itu tidak Pak. Ini Udah jangan ditip-tip kamu. Boleh ditip tapi harus jelas anggarannya. Gak. Jadi kalau misalnya ini kan kalau lebih banyak nih kan yang mainnya kelompok radikal nih kan Pak, yaitu memihak kepada calon pilkada atau tidak memihak sama sekali. Ada kalau kelompok radikal nih sebenarnya mau kita uraikan dulu. Ya benar. Ada yang parlementer, ada yang non parlementer, ada yang jalur angkat senjata, anarkisnya gitu. Anarkisme. Ada juga yang dia di pemikiran, seperti kelompoknya kami dulu, seperti Kriau itu di pemikiran, bagaimana mengganti identitas kita gitu. Dia bisa saja terlihat tidak memihak paslon tertentu, tapi dari sisi misi rahasia itu dia bermain. Apa sentimennya? Agama. Ya. Istilahnya ulama Ahlus Sunnah misalnya, dia memakai doktrin tertentu, tolak pemimpin zalim, ya kan? Oke, memang pemerintah tidak sempurna dan punya kezaliman, tapi apakah dengan dia mendoktrin kita, dia tidak zalim? Gitu, jadi balik-balik aja kan. Benar. Mau kita hampir lepas nih, bahkan dah tidak mikir kan, kalau udah masuk itu meninggalkan keluarga segala macam ya, karena dianggap bahwa hidup yang berdasarkan hukum Islam dalam tanda kutip itu adalah hidup yang ideal. Walaupun pada akhirnya banyak kejadian ketika mereka benar-benar berangkat, apa yang terjadi? Yang perempuan jadi pabrik anak, akses pendidikan tidak jelas, bahkan bakar paspor, stateless. Di Suriah dia tidak diakui sebagai warga Suriah, balik ke Indonesia sawan lah kita, ya kan? Balik jadi tetangga paret baru, waduh ngeri. Nah itu dia. Jadi selalu ada potensi karena mereka bermain di ranah strategi. Siapa misalnya dia akan mendukung calon kepala daerah atau calon anggota dewan yang bisa menyisipkan agenda. Tujuannya untuk apa nanti? Kekhilafahan itu. Atau sama sekali yang tidak memihak tuh juga ada tuh Pak. Itu bisa dibilang radikal nggak sih Pak? Kalau misalnya tidak memihak, ya jangan pilih pilkada nih, nanti bakal ke depannya enggak apa-apa gak? Oh iya. Oposisi bahkan golput itu kan hak ya sebenarnya ya. Tapi kalau kita memprovokasi orang, kan memicu orang untuk berbuat onar, akhirnya kan melanggar undang-undang ketertiban, ya kan? Pencemaran nama baik segala macam, hingga memicu eskalasi konflik yang lebih besar. Contoh sederhana, nanti bisa juga diundang di sini, ada ex-napiter ISIS, orang pada sembin, baru setahun ini keluar. Nah itu dia punya media sosial, akun itu 100 atau berapa 1000 akun lah, Facebook. Nah, yang dia menyebarkan pemahaman ekstrim yang sampai bahkan pecah konflik waktu itu, dilanda. Untung alhamdulillah berhasil diredam kan, sama aparat dan stakeholder. Jadi dia memang membenturkan isu suku A dan suku B, sehingga nanti
ke depannya memancing orang untuk datang, teman-teman dia lah. Akhirnya Kalbar terdeteksi sebagai zona jihad. Dalam politiknya begitu. Ada juga yang jalur parlementer ini kan lebih elegan kalau memang dia konstitusional dan mendapatkan simpati masyarakat dan tidak anarkis. Saya kira itu perbedaan pendapat yang biasa. Perbedaan pendapat kan nggak masalah ya. Nggak mungkin kita ini semuanya bakalan sama, dan mungkin. Tapi adanya upaya penyeragaman itu yang akhirnya membuat timbul perlawanan kan. Ya gitu. Oke Pak. Ini sebenarnya tadi yang disampaikan, memang kalau misal udah mulai tentang politik, mulai itu kayak ada politik identitas dan segala macam. Sebenarnya saya ya oke aja karena politik identitas mungkin dari kaum ini atau itu, tapi yang menjadi bahaya itu yang politisasi Pak. Nah ini gimana menurut Bapak? Ini pinggir jurang ya. agak sensitif. Jadi kalau bicara politik identitas dan politisasi identitas, kalau bicara politik identitas itu tidak masalah. Iya. Kita Muslim mendukung yang Muslim, atau yang saudara kita yang Muslim mendukung yang bahkan yang sesuku, ya silahkan, demokrasi memberikan ruang untuk itu. Tapi yang namanya politisasi identitas ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ketika dia meneriakkan kebenaran yang dilapisi dengan dalil-dalil tadi. Iya benar. Ya, pada akhirnya kalau kita mengkritik dia, itu seakan-akan kita itu anti-Islam, gitu kan? Pemimpin zalim, anti-Islam, itu aja kampanyenya gitu kan. Nah itu yang bahaya. Islam yang mana dulu kan? Banyak itu referensi. Dalam Islam berapa kelompok, dalam kelompok berapa majelis, di dalam majelis berapa tokoh, gitu kan uraiannya. Nah, oke aja kalau bisa politisasi identitas itu dihindari lah, politisasi. Kalau politik yang memicu berkembangnya identitas justru bagus. Misalnya ini saran buat yang mau main di pilkada ya, main politik. Karena saya tidak terafiliasi soalnya. Kalau ada boleh lah bagi-bagi kan kemarin baru, kan? Itu. Tidak ada Pak. Jadi mengembangkan identitas. Contoh, ada yang mau naik ini dari kepala daerah. Dia membangun sarana kebudayaan Melayu, bangkitkan atau Tionghoa atau Dayak atau yang lain lah. Karena itu juga pesan daripada Sultan Hamid II ya, Sultan Pontianak, bahwa Kalbar ini ibarat dibangun atas pondasi 3 tungku api, Dayak, Melayu, dan Cina. Ini saya dapatkan dari pada hulu balangnya kerajaan sendiri, orang masih muda, masih ada sekarang, saya panggilnya Pak Belalang, itu menyampaikan gitu, pesan ini ke kita. Harus dijaga nih 3 tungku api. Kalau satunya panas, satunya dingin, cekcok. Diupayakan suhunya sama gitu. Iya benar. Kalaupun ada perbedaan, ya sikit-sikit aja. Perbedaannya tipis-tipis lah. Oke Pak, ini jangan bisa dibilang ini closing statement, tapi ini lebih tepatnya pesan nih Pak, buat anak-anak muda atau masyarakat, lebih tepat mengedukasi bagaimana kita melihat ini kan banyak pengaruh yang tadi Bapak sampaikan, di pengaruh media sosial, pengaruh dari yang kayak tracking dari segala macam. Nah kita mau nge-defense ke depan, melihat ke depan lagi ini di tahun-tahun politik lagi kan ya Pak. Nah kita udah punya pilihan masing-masing juga kan. Yes, oke. Nah tapi ke depannya itu yang menurut Bapak lebih damai lagi, lebih tentram lagi negara Indonesia, ataupun lebih tepatnya di Pontianak ataupun Kalbar. Nah itu gimana Pak? Sebelum saya memberikan pesan ke halayak, jelas ke saya dulu gitu. Ya benar. Artinya berusaha untuk tidak mudah terprovokasi dari konten-konten yang dibikin, karena di situ kelompok teror bermain. Nah salah satunya kalau untuk yang radikal ya, yang membajak Islam, itu ada yang namanya Muslim Cyber Army. Hati-hati itu yang mudah terpapar sebenarnya bukan hanya Gen Z, tapi bapak-bapak komplek yang pensiun.
emak-emak juga tuh kan. Bahkan kita mendapati realita sekarang emak-emak itu lebih ganas daripada mahasiswa ya nggak sih? Kalau demo barbar sekali. Iya benar. Yang sampai apa tuh? Yang viral kemarin yang dijadikan lagu. Iya. Ini katanya agak Iya nonton benar. lucu juga itu. Iya. Hati-hati karena nanti kalau kita diringkus itu sendiri yang rugi. Benar. Dan bisa jadi orang yang berkampanye pun tidak tahu. Iya. Bisa jadi mereka yang mendesain, bisa juga desain dari luar nih. Iya. Benar. Intinya dahulukan kepentingan bangsa sih, negara dan daerah daripada kepentingan kelompok. Kita punya ambisi pribadi ya pasti, karir, jenjang politik segala macam, akademis dan lain-lain. Tapi kalau bicara keutuhan bangsa, nah itu balik ke doktrin 3 tungku api. Jadi itu sih. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Untuk sharing-sharingnya ataupun ada edukasi dan banyak lah lagi kalau misalnya Pak kita diskusi lagi Pak. Next masih ada pembahasan yang Oke, nanti kita bicarakan lagi Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bang Dani. Saya Bang Dani atas sharing-sharingnya kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.